Semuanya saya akan menjelaskan tentang teori dari Wallace. Itu teori tentang proses kreatif. Itu ada 4 tahap ya. Ini yang pertama itu ada tahap seorang itu mempersiapkan diri untuk memecahkan masalah dengan belajar berpikir, mencari jawabannya, lalu bertanya kepada orang lain. Lalu tahap kedua itu adalah tahap inkubasi. Adalah tahap di mana individu seakan-akan melepaskan diri untuk apa ya? Kayak dalam proses itu timbul inspirasi yang merupakan titik mula dari suatu penemuan atau kreasi yang berasal dari daerah prasadar kita atau timbul dalam keadaan nggak sadar gitu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga itu ada tahap iluminasi, adalah timbulnya insight atau aha. Ya, saat timbulnya inspirasi atau gangguan baru beserta proses psikologi yang mengawali dan mengikuti munculnya inspirasi atau gagasan terbaru. Lalu yang keempat itu ada tahap verifikasi atau evaluasi, yaitu adalah tahap di mana ide atau kreasi baru pokoknya itu tahap ide untuk kreasi baru itu secara realitas. Di sini diperlukan pemikiran kritis dan konvergen dengan perkataan lain. Proses divergensi itu pemikiran kreatif ya. Itu harus diikuti oleh proses konvergensi, itu pemikiran kritis. Harus digarisbawahi, divergensi itu adalah pemikiran kreatif dan konvergensi itu pemikiran kritis. Maaf ya guys, lidahnya sariawan, nggak enak buat ngomong. Ini contoh ya. Ini contoh kita kayak kita nggak bisa menyelesaikan suatu tugas kuliah yang menurut kita agak susah atau menurut kita berat. Kita bisa mendiskusikan dengan teman satu mata kuliah kita itu, lalu kita bisa mencari solusinya tuh bareng-bareng. Lalu kalau kita tuh kayak ada ngerasa wah ini kayak bisa nih gitu. Akhirnya kita secara nggak sadar tuh kayak wah dapat nih masukan-masukan untuk bisa menyelesaikan tugas tersebut gitu. Ini lalu nih di sini tuh ada tahap iluminasi nih, tahap yang ketiga. Itu kita tuh muncul tuh inspirasi kayak gitu. Itu inspirasi atau gagasan baru itu bisa buat memecahkan masalah kita juga, masalah tugas kampus. Ini sekarang kan lagi masalah COVID-19 ya. COVID-19 ini kita ini jadi belajar jarak jauh. Kita jadi belajar online. Mungkin banyak tugas-tugas yang bisa jadi di luar batas kemampuan kita gitu, karena kita nggak bisa tatap muka langsung dengan dosen kita, dengan guru kita gitu. Itu agak sulit menurut saya. Jadi itu biasanya itu ada ya, ini masuklah di tahap ketiga. Itu tahap iluminasi ini masuk di situ. Itu muncul inspirasi atau gagasan baru untuk tugas kita gitu. Secara nggak langsung kan kita lagi COVID-19 bro, gila ini penuh banget tugas tuh ya, dari hari pertama kuliah sampai akhir kuliah itu isinya tugas. Jadi tuh ini belajar online tuh ya, kalau kita pelajari nih di tahap evaluasi itu kayaknya kita tertekan dengan dilibatkan dengan tugas banyak, jadi di luar kemampuan kita tuh kadang tuh kurang nangkep gitu apa yang dimau dosen. Terkadang kita juga nggak sadar gitu, dalam artian kayak kita namanya bisa dibilang tuh nggak ngeh aja, susah karena udah kebanyakan tugas. Jadi tuh kita di situ tuh harus ada tahap evaluasi tuh ya kan. Itu juga harus diuji tuh terhadap realitas, benar nggak realitasnya. Tapi kalau menurut saya itu realitasnya benar, bahwa ini susah nih, ini kita mau evaluasi kayak gimana pun kalau kita emang ditekan sama banyak tugas itu berat gitu. Jadi itu tuh ada proses tuh, oke. Jadi itu ada prosesnya tuh yang terakhir. Itu ada proses divergensi ya. Itu pemikiran yang kreatif. Lalu yang kedua itu bukan yang kedua ya. Jadi itu proses divergensi
itu lalu ada proses konvergensi. Itu divergensi itu harus digarisbawahi lagi, itu pemikiran kreatif, lalu ada pemikiran kritis. Kalau kita pemikirannya kreatif, kita juga harus kritis. Kenapa? Oke, kayak tadi kita tuh sulit menyelesaikan tugas karena banyaknya tugas di kuliah online, jadi agak susah untuk kita. Jadi mungkin segitu saja penjelasan dari saya, mungkin agak bertele-tele, agak susah juga nih buat berbicara lebih karena lidahnya agak sana benci kiri kanan, kayak kurang vitamin C nih, parah. Kayak gini susah buat keluar kemana-mana. Jadi untuk kalian semua yang nonton, jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan dari diri sendiri juga. Tetap stay at home. Kalau kalian gak bisa, untuk yang para perempuan bisa stay with me, oke? So, terima kasih. Apaan sih gak jelas closingnya? Thank you.